Shalom, kembali lagi bersama Ibu di video pembelajaran yang kedua ini. Jadi, pada video pembelajaran yang pertama, kalian sudah mempelajari apa itu cerita rakyat. Karena kalian sudah memahami betul-betul mengenai apa itu cerita rakyat, maka Ibu memutuskan untuk berpindah materi ke materi yang berikut, yaitu teks prosedur. Namun, kita tetap menggunakan elemen yang sama, yaitu elemen menyimak. Karena kita menggunakan elemen menyimak, maka tujuan pembelajarannya pun tetap sama, yaitu kalian bisa mengevaluasi teks prosedur dari hasil menyimak beserta mengkreasi teks prosedur dari hasil menyimak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu teks prosedur beserta jenis-jenis dan strukturnya. Oke, langsung saja. Apa itu teks prosedur? Jadi, di sini Ibu telah mengutip 3 pendapat yang menjelaskan mengenai apa itu teks prosedur. Yang pertama, menurut Simatupang pada tahun 2020, ia mengatakan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Yang kedua, Anderson dalam Soleh pada tahun 2021, ia juga berpendapat bahwa teks prosedur merupakan suatu jenis teks yang memberi penjelasan kepada kita tentang instruksi untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga, yaitu menurut Prasasti pada tahun 2022, ia menjelaskan bahwa teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan suatu proses dalam membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur. Nah, dari 3 pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisikan langkah-langkah dalam menjelaskan cara kerja sesuatu secara sistematis dengan tujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca. Nah, dalam teks prosedur ini terdapat 3 jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur protokol, yang kedua teks prosedur sederhana, dan yang ketiga teks prosedur kompleks. Nah, untuk teks prosedur protokol merupakan jenis teks prosedur yang dalam penulisan sebuah langkah-langkah tidak harus secara beruntun atau tidak harus secara berurutan. Contohnya, kalian ingin menulis langkah-langkah dalam menyeduhkan sebuah minuman, misalnya kopi hitam, kopi tuku buaya. Nah, di situ kalian menulis langkah-langkahnya. Yang pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kedua, tuangkan kopi, dan yang terakhir tuangkan gula kemudian diaduk. Nah, ketika pembaca membaca tulisan kalian, para pembaca bisa mengubah cara langkah-langkahnya, yaitu dengan misalnya yang pertama yang para pembaca lakukan yaitu tuangkan kopi dan gula terlebih dahulu. Dan contoh yang berikutnya misalnya dalam pembuatan misalnya dalam memasak nasi. Misalnya kalian tulis cara yang pertama, siapkan beras terlebih dahulu. Namun para pembaca bisa menyiapkan air terlebih dahulu. Jadi pada teks prosedur protokol ini para pembaca tidak harus monoton pada teks yang kalian tulis atau teks langkah-langkah yang tersedia. Oke, yang berikut ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana merupakan jenis teks prosedur yang hanya berisikan 2 atau 3 langkah-langkah saja. Contohnya, cara membuat es batu. Cara membuat es batu itu sangat simpel, hanya siapkan menaruh air dalam wadah, kemudian menyimpan wadah tersebut dalam kulkas atau dalam freezer, kemudian tunggu hingga membeku. Sangat sederhana. Itulah yang dinamakan teks prosedur sederhana. Dan yang terakhir yaitu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini merupakan jenis teks prosedur yang berisikan banyak langkah-langkah. Misalnya, dalam langkah-langkah tersebut terdapat lagi sub langkahnya. Jadi dalam langkah-langkah ada langkah-langkah lagi di bawahnya. Misalnya, cara memperpanjang, kalian menulis teks prosedur yang berjudul cara memperpanjang kartu SIM.
Nah, pasti di dalam langkah-langkahnya itu ada langkah-langkah lagi. Misalnya, langkah-langkah yang pertama, pergi ke kantor polisi. Nah, dalam kantor polisinya itu, langkah-langkahnya apa lagi? Dalam kantor polisi. Itu pasti misalnya siapkan persyaratan ini itu, dan lain sebagainya. Oke, untuk 3 jenis teks prosedur sudah. Kemudian kita akan lanjut ke struktur teks prosedur. Nah, untuk menulis teks prosedur itu ada strukturnya. Jadi ada judul, tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Jadi jika kalian ingin menulis teks prosedur, langkah yang pertama kalian harus buat yaitu judulnya. Misalnya judul yang kalian pilih yaitu cara menyeduhkan kopi. Oke, judulnya sudah. Kemudian kalian mendeskripsikan tujuannya di bawah. Tujuan dari penulisan ini untuk apa? Misalnya seperti itu. Nah, setelah tujuan sudah, di bawah ada di bawah tujuannya ada alat dan bahan. Jadi, dalam menyeduhkan kopi itu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Misalnya alat apa-apa saja, bahannya apa-apa saja. Nah, setelah ada alat dan bahan, maka yang terakhir yaitu silakan mendeskripsikan langkah-langkahnya hingga selesai. Nah, itu saja materi yang Ibu dapat materi yang Ibu jelaskan. Untuk materi selanjutnya nanti ada di video pembelajaran yang berikut. Nah, sekarang kalian silakan membentuk sebuah kelompok. Dalam satu kelas ada 5 kelompok. Nah, dalam setiap kelompok minimal 5 orang. Nah, nanti saat di kelas nanti Ibu akan siapkan lotre yang berisikan tema untuk kalian menulis sebuah teks prosedur. Nah, setelah itu kalian akan mendiskusikan rencana kalian mengenai tema tersebut. Setelah itu kalian mempresentasikan rencana kalian. Setelah sudah fix, sudah bagus, sudah mantap, baru Ibu mempersilahkan kalian untuk menulis teks prosedur tersebut sesuai rencana kalian. Jadi nanti teks prosedur ini bertemakan kearifan lokal. Jadi kalian akan menulis sebuah teks prosedur yang berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Ibu melalui WA. Bisa di grup, bisa juga japri. Sekian dan terima kasih. Semangat untuk belajarnya dan bekerja.